Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Sultan Islami NBI 14122000265 dari kelompok 10. Saya Tegar Niscaya Al-Zuri, NBI 14122000295 dari kelompok 10. Saya Alif Triarnanda, NBI 14122200269. Saya Ahmad Rifai dengan NBI 14122000255 dari kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi organisasi dan konsep organisasi. Yang pertama, organisasi adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang terstruktur dan terorganisasi. Dalam organisasi, setiap anggota biasanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, konsep organisasi merujuk pada struktur dan pengetahuan dan pengaturan yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi aktivitas individu atau kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang entitas organisasi. Entitas organisasi merujuk pada unit yang memiliki identitas hukum, struktur, atau pengakuan tersendiri dalam masyarakat, bisnis, atau pemerintahan. Macam-macam organisasi. Organisasi formal merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga internasional, atau institusi pendidikan. Kemudian ada organisasi internasional, yaitu suatu organisasi lintas negara yang melibatkan dua atau lebih negara dalam suatu tujuan. Misalnya organisasi internasional PBB. Kemudian ada hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini hanya melaksanakan tugas publik namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Kemudian ada organisasi informal yang merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum fanbase, atau klub tertentu. Dan yang terakhir ada organisasi rahasia, organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, misalnya organisasi kriminal atau organisasi pemberontak. Teori organisasi. Teori organisasi sendiri merupakan sebuah teori yang digunakan untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan oleh antar individu. Hakikat kelompok yang ada di dalam individu dalam mencapai tujuan serta berbagai cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menjelaskan bentuk tingkah laku seperti motivasi seorang individu dalam melakukan proses kerjasama di sebuah organisasi. Teori manajemen ilmiah atau klasik. Dalam teori manajemen ilmiah atau klasik ini terdapat variabel yang diperhatikan, yaitu pentingnya peranan manajer, pemanfaatan serta pengangkatan tenaga kerja, tanggung jawab serta kesejahteraan karyawan, iklim yang kondusif. Robert Owen pada tahun 1971 hingga 1958 di dalam prinsipnya menekankan mengenai peranan sumber daya manusia atau SDM yang menjadi kunci keberhasilan bagi sebuah perusahaan. Terdapat pula asumsi mengenal teori Robert Owen ini yang dilatar belakangi adanya kondisi serta persyaratan kerja yang kurang atau tidak memadai, di mana kondisi kerja sebelumnya serta kehidupan pekerja yang ada pada masa tersebut sangatlah buruk. Charles Babbage pada tahun 1792 hingga 1871 di dalam prinsipnya yang menganjurkan untuk mengandalkan adanya pembagian tenaga kerja yang dimiliki kaitannya dengan pembagian pekerja sehingga setiap pekerja yang dapat diajari atau dididik untuk memiliki suatu keterampilan khusus. Setiap pekerja yang ada hanya dituntut untuk melakukan tanggung jawab khusus menyesuaikan dengan keahlian atau spesialisi yang mereka miliki. Nomor 3, Fredin W. Taylor di dalam prinsipnya menyatakan mengenai titik tolak penerapan manajemen yang dilakukan secara ilmiah. Hasil penelitian mengenai studi waktu kerja atau time and motion study. Kesimpulan dalam konteks organisasi seringkali merujuk pada hasil dari analisis satu studi mengenai cara organisasi beroperasi atau berfungsi. Kesimpulan ini mencakup efektivitas struktur organisasi, menilai apakah struktur organisasi yang ada mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kinerja organisasi, memahami beberapa baik organisasi mencapai tujuan termasuk pencapaian target kinerja, kepuasan karyawan, dan kualitas produk atau layanan. Masalah dan solusi, identifikasi masalah yang ada dalam organisasi dan
rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah tersebut seperti kendala dalam komunikasi atau proses yang tidak efisien. Perubahan dan adaptasi. Kesimpulan tentang kebutuhan untuk perubahan dalam strategi, struktur atau proses untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau pasar konsep organisasi. Konsep organisasi melibatkan ide-ide dasar yang menjelaskan bagaimana organisasi dibangun dan dioperasikan. Beberapa konsep kunci meliputi struktur organisasi menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dalam organisasi. Struktur bisa berupa hierarkis, matriks, atau flat, dan setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan organisasi. Pengambilan keputusan. Proses dalam organisasi untuk membuat keputusan baik itu strategisasi atau desentralisasi. Cara pengambilan keputusan mempengaruhi responsivitas dan fleksibilitas organisasi. Inovasi dan perubahan, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal, serta mengimplementasikan inovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Memahami kesimpulan dan konsep-konsep dasar ini, organisasi dapat lebih dalam merancang strategi, mengingatkan efisien, dan mencapai tujuan panjang mereka.